Shalom, salam sejahtera, selamat bertemu dalam renungan firman Tuhan pada hari ini. Doa dan harapan bagi kita semua, kiranya semua dalam keadaan yang baik, sehat, dan penuh dengan berkat kemurahan Tuhan. Mari kita siapkan hati, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam Yesus Kristus yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk segala berkat yang Tuhan telah beri bagi kami. Bimbing dan tuntun kami sepanjang hari ini. Kami bersyukur untuk kekuatan, kesehatan, dan hikmat yang Tuhan berikan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami untuk dapat mengerti akan maksud dan kehendak-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yesaya pasal 11 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-9, Raja Damai yang akan datang. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang, tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan napas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macal tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu, anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Amin. Yesaya menubuatkan bahwa Allah akan memulihkan Israel dan seluruh bumi melalui seorang raja keturunan Daud. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, yaitu Yesus Kristus yang menjadi Raja dunia, yang akan memimpin dengan kebenaran, keadilan, dan kedamaian. Roh Tuhan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan adalah kesenangannya. Perkataannya seperti tongkat untuk menuntun jalan kehidupan setiap umat, dan dapat menjadi alat untuk menghajar dan memukul, untuk mendidik agar umat manusia kembali hidup dalam kebenaran. Kebenaran sejati hanya ada di dalam Dia, karena Ia adalah benar dan setia. Tidak ada kecurangan atasnya. Ia raja yang menghakimi dengan adil, menjatuhkan keputusan atas orang-orang yang tertindas dengan kejujuran, yang dapat memulihkan hidup umat manusia yang telah tercemar oleh dosa, sehingga kembali hidup dalam kedamaian. Ia datang menjadi juru selamat, menghimpun kaum sisa Israel untuk diselamatkan dan mendamaikan manusia dalam sebuah relasi yang dipulihkan dan memperoleh penebusan dosa. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita berupaya hidup dalam kebenaran sesuai dengan buah-buah pertobatan. Kita dipanggil bukan untuk menjadi hakim bagi sesama, tetapi kita dipanggil untuk menghadirkan damai sejahtera Kristus. Karena penghakiman manusia seringkali hanya sekilas pandang saja. Ada hakim yang adil yang akan menghakimi setiap perbuatan kita. Ia adalah pembela bagi orang-orang benar yang tertindas dan yang mengalami ketidakadilan. Banyak orang terlalu sibuk menilai kehidupan orang lain dan lupa berbenah diri dalam kehidupan dirinya sendiri. Kita telah ditebus melalui kedatangan Kristus dalam kelahiran Juru Selamat di kota Daud. Mati dan bangkit menjadi jaminan keselamatan atas setiap orang percaya. Ia akan datang kembali, persiapkanlah jalan baginya.
Tanggalkanlah perbuatan jahat dan kelakuan-kelakuan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ia akan memberikan sebuah pengenalan akan Allah memenuhi seluruh bumi. Beritakanlah kabar kesukaan ini bahwa Raja Damai telah datang dan akan kembali. Ia akan memulihkan dunia dan umat dengan sempurna. Dan Ia adalah Allah yang setia, dan damai sejahtera akan dinyatakan bagi orang-orang yang percaya, yang berkenan baginya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Mengajar kami tentang kebenaran-Mu dalam kehidupan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan atas segala perbuatan-Mu yang ajaib. Ampunilah kami Tuhan, apabila kami sering menjalani hidup kami tidak sebagaimana seharusnya. Tuhan terus berkarya untuk mendatangkan kebaikan bagi umat-Mu. Ajar kami untuk mengerti kehendak-Mu, jalan-Mu dan maksud-Mu. Berilah kami kebijaksanaan untuk memahami karya-Mu. Tuntun kami selalu ada dalam kebenaran-Mu. Berkati dan lindungi kami, lingkupi kami dalam kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terpujilah Tuhan. Amin.